Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang, Pak. Oke Selamat siang, ya, Mbak. di sesuai agenda kita ya, di pertemuan ke-11 ini yang akan mempresentasikan adalah kelompok satu ya. Jadi di sini ada Muhammad Rashid Ridho, Rizka Sinaga, Agnia Elkan Gintara, Widi Widiatmojo, Aufa Herwina, dan Hatta ya, Muzaffar Arifin. Ya, dengan topik ya atau temanya adalah teori asam basa, basa kuat, asam lemah, basa lemah, dan ada efek ion sejenis ya dalam kesetimbangan asam basa. Ya, jadi tiga topik utama itu yang nantinya akan dipresentasikan oleh kelompok satu ya. Jadi kelompok satu silahkan dimulai. Ya, ini saya sediakan breakout room. Jadi kalau misalnya nanti ada tanya jawab, kelompok satu bisa berdiskusi di breakout room, silahkan. Jadi bisa langsung masuk sendiri ya. Jadi silahkan. Terus untuk alur diskusinya, moderator silahkan mengatur ya. Jadi saya memberi kebebasan kepada moderator ya untuk mengatur jalannya diskusi ya. Jadi seperti apa mekanismenya ya saya serahkan ke moderator ya. Mungkin itu ya pengantar untuk diskusi kita siang ini ya. Saya persilahkan kelompok satu untuk memulai diskusinya ya. Silahkan untuk kelompok satu. Baik, Kak. Saya izin share screen ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Pak Heri dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ridho dari kelas D. Dan perkenalkan teman-teman saya ada Rizka Sinaga, ada Agnia Elkan, ada Widi, ada Hatta, dan ada Alfa. Di sini kami kelompok satu akan menjelaskan tentang asam dan basa. Lanjutnya. Pak, itu recordnya. Ya, ada apa? Pak, maaf kemarin katanya boleh nge-record untuk mereka belum bolehin. Oh ya, silahkan untuk kelompok ini ya. Silahkan, saya sudah berikan ini semua ya. Sudah, semua sudah dapat akses record untuk kelompok satu. Sudah, Pak. Pokok pembahasan kelompok kami ada 3. Yang pertama ada teori asam basa, yang kedua ada asam basa kuat dan asam basa lemah, yang ketiga ada efek ion sejenis dalam kesetimbangan asam dan basa. Selanjutnya. Yang pertama ada teori asam basa yang akan dijelaskan oleh Rizka Sinaga dan Agnia Elkan. Silahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Pak Heri dan teman-teman? Ya, kalau di saya sudah jelas, Rizka. Sudah jelas. Oke, materi dari kelompok kami akan dimulai dengan teori asam dan basa. Boleh dilanjut ke slide berikutnya? Ya, jadi asam dan basa itu sangat melekat ya di kehidupan kita karena ada di mana-mana di sekitar kita. Contohnya ada di makanan, sabun, deterjen, pupuk, odol, bahkan asam dan basa pun ada di dalam tubuh kita. Lambung kita bersifat asam, protein kita terbuat dari asam amino, bahkan struktur pembuat DNA kita yang terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin, semuanya adalah basa.
Dari sini kita sudah bisa lihat pentingnya mempelajari asam dan basa bagi kehidupan kita, khususnya di bidang industri. Asam dan basa juga penting karena bagi industri proses, keasaman dan kebasaan merupakan faktor penting dalam reaksi kimia. Selanjutnya, berbicara tentang asam dan basa itu tidak lepas dari 3 teori ini. Ada teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan teori Lewis yang sepertinya sudah familiar juga di telinga teman-teman semua. Namun sebenarnya di luar teori ini tuh masih banyak definisi dari asam dan basa yang sudah dikemukakan oleh para ilmuwan. Jadi definisi dari asam dan basa ini tuh sudah dikembangkan dan terus berubah-ubah selama ratusan tahun. Selanjutnya, nah jadi asal mula asam dan basa ini jauh sebelum ilmu kimia berkembang, bangsa Yunani kuno mendefinisikan asam sebagai sesuatu yang rasanya masam. Jadi asam sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu acidus yang kemudian menjadi bahasa Inggris acid. Asam dahulu didefinisikan berdasarkan observable properties-nya atau dari fisik dan rasanya. Selanjutnya. Kemudian untuk basa sama seperti asam, basa didefinisikan berdasarkan hal yang dapat diamati seperti basa itu berasa pahit dan bersifat kaustik atau licin seperti sabun. Basa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menghilangkan sifat asam atau menetralkan asam, dan dulu juga basa dikenal sebagai zat pembuat sabun sehingga dulu basa diberi nama alkali. Alkalin sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti memanggang karena sabun dahulu dibuat dari abu pemanggangan. Oke, lanjut. Nah, kemudian ilmu kimia terus berkembang hingga pada tahun 1787, seorang ilmuwan asal Prancis yang dikenal sebagai the father of chemistry, Antoine Lavoisier, ini mengadakan pengamatan reaksi pembakaran. Jadi, dalam reaksi pembakaran ini melibatkan reaksi dengan oksigen. Lavoisier mengamati bahwa banyak asam yang dijumpai berasal dari penggabungan unsur oksigen dengan metaloid seperti belerang dan fosfor. Nah, percobaannya ini membuktikan bahwa senyawa-senyawa yang mengandung atom C, N, dan S jika dibakar dengan oksigen, kemudian dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang bersifat asam. Jadi, Lavoisier menyimpulkan bahwa sifat-sifat khusus dari asam ini disebabkan oleh adanya oksigen. Jadi unsur oksigenlah yang dianggap bertanggung jawab atas sifat-sifat asam. Nah, namun kesimpulan Lavoisier ini sendiri diragukan oleh beberapa ilmuwan. Hingga pada tahun 1810, seorang ilmuwan bernama Humphrey Davy menemukan bahwa ada asam hidroklorida atau HCl yang ternyata asam tersebut tidak mengandung oksigen. Jadi ternyata tidak semua asam mengandung oksigen, yang mana membantah kesimpulan dari Lavoisier tadi. Kemudian selanjutnya pada tahun 1838, ilmuwan bernama Justus von Liebig mengemukakan pandangannya secara lebih sederhana untuk memandang asam sebagai senyawa yang mengandung atom hidrogen yang dapat diganti oleh logam. Nah, definisi ini bertahan selama kurang lebih dari 50 tahun dengan sedikit perubahan. Selanjutnya. Nah, kemudian pada tahun 1883, seorang ilmuwan bernama Arrhenius mengusulkan bahwa asam memperoleh sifat mereka karena aksi ion dalam larutan. Jadi konsep dari teori Arrhenius ini didasari bahwa senyawa yang berupa asam, basa, garam, atau kemudian disebut elektrolit berdisosiasi dalam larutan menghasilkan ion. Nah, teori ini juga yang kemudian paling diterima dan menjelaskan teori dari Liebig tadi. Nah, Arrhenius mendefinisikan bahwa asam merupakan senyawa yang melepaskan ion H+ atau ion hidronium H3O+ jika dilarutkan ke dalam air. Sedangkan basa adalah senyawa yang akan melepaskan ion OH- jika dilarutkan ke dalam air. Selanjutnya. Nah, bisa dilihat pada contoh ada asam, contohnya ada HCl. HCl akan melepaskan ion H+,
Jika dilarutkan dalam air dan basa, contohnya ada NaOH, akan melepaskan ion OH-. Selanjutnya. Nah, tadi asam itu akan melepaskan ion H+. Nah, tapi ion H+ ini sendiri dalam larutan tidak dalam keadaan bebas, tetapi bergabung dengan satu molekul air membentuk ion hidronium. Nah, seperti ini, H+ dan H2O menjadi H3O+. Lanjut. Nah, jadi reaksi HCl dapat dituliskan HCl plus H2O menghasilkan H3O plus dan Cl-. Nah, namun biasanya untuk memudahkan pembahasan, ion H3O plus ini biasanya ditulis H plus saja dan menghilangkan H2O. Jadi biasanya hanya memakai reaksi yang di atas, HCl menghasilkan H plus dan Cl-. Selanjutnya, nah ini adalah teori umum dari Arrhenius, di mana asam yang dilambangkan sebagai HXA menghasilkan XH+ dan AX-, di mana X itu merupakan valensi asam dan X- merupakan ion sisa asam. Valensi asam ini merupakan jumlah ion H+ yang dihasilkan dari ionisasi 1 mol asam. Nah, teori Arrhenius ini juga menjelaskan jenis asam. Ada asam monoprotik, yaitu asam dengan satu valensi, yaitu contohnya ada HCl, HF, dan HBr. Yang kedua ada asam poliprotik dengan yang memiliki banyak valensi asam atau lebih dari satu, contohnya ada H2SO4 dan H3PO3. Untuk yang memiliki 2 valensi disebut diprotik dan 3 valensi triprotik. Selanjutnya. Nah, ini untuk basa, teori umumnya BOHX menghasilkan BX plus dan XOH-, dengan X plus ion sisa basa dan X valensi basa. Nah, teori Arrhenius ini sendiri masih memiliki kekurangan. Jadi bisa teman-teman perhatikan pada reaksi ini ada NH3 dan HCl menghasilkan NH4Cl. Nah, pada reaksi ini tidak dihasilkan ion H+ dan OH-. Jadi pada teori Arrhenius reaksi ini tuh tidak bisa disebut reaksi asam basa, walaupun padahal pada kenyataannya reaksi ini merupakan reaksi asam basa. Jadi kelemahan teori Arrhenius ini yang pertama, teori Arrhenius terbatas dalam pelarut air, namun tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Nah, yang kedua, teori asam basa Arrhenius hanya terbatas sifat asam dan basa pada molekul, belum mampu menjelaskan sifat asam dan basa ion seperti kation dan anion. Yang ketiga, teori Arrhenius juga tidak menjelaskan beberapa senyawa yang mengandung hidrogen dan bilangan oksidasi +1 seperti HCl larut dalam air untuk membentuk larutan asam, sedangkan yang lain seperti CH4 tidak. Kemudian yang keempat, teori Arrhenius juga tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa yang tidak memiliki OH- seperti Na2CO3 memiliki karakteristik seperti basa. Selanjutnya. Nah, kemudian pada tahun 1923 ada 2 orang ilmuwan bernama Johannes Bronsted dan Thomas Lowry yang mempublikasikan tulisan yang mirip satu sama lain. Jadi akhirnya digabungkan teorinya, teori Bronsted-Lowry, di mana menyatakan kalau asam merupakan senyawa yang dapat mendonorkan proton atau H+, bisa berupa kation atau molekul netral, dan basa merupakan senyawa yang dapat menerima proton atau H+, bisa berupa anion atau molekul netral. Nah, jadi perlu di-highlight di sini ada yang mendonorkan dan menerima, jadi ada transfer proton dari asam ke basa. Asam yang mendonorkan, basa yang menerima atau resipien dari protonnya. Nah, teori ini juga menjelaskan kelemahan dari teori Arrhenius tadi, di mana di sini dapat dijelaskan bahwa HCl ini asam karena HCl akan mendonorkan H+ ke NH3 menghasilkan NH4+ dan Cl-. Selanjutnya. Nah, karena adanya transfer proton, jadi dikenal istilah pasangan asam basa konjugasi. Nah,
pada reaksi yang tadi, pada reaksi ini HCl sebagai asam akan mendonorkan H+-nya kepada NH3 menjadi NH4+, dan NH4+ ini akan disebut asam konjugasi, dan Cl- yang merupakan sisa tadi yang H+-nya sudah diberikan menjadi Cl- akan disebut basa konjugasi. Jadi di sini NH3 dan NH4+ merupakan pasangan asam basa konjugasi, dan HCl dengan Cl- juga merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, pasangan asam basa konjugasi ini tuh akan memiliki selisih 1 ion H+. Jadi bisa dilihat di situ NH3 dan NH4+ bertambah 1 ion H+, dan HCl dengan Cl- berkurang 1 ion H+. Oke. Kemudian teori dari Bronsted-Lowry juga menjelaskan senyawa yang bersifat amfiprotik atau amfoter, di mana amfoter itu adalah sifat suatu senyawa yang dapat bersifat asam atau basa tergantung lingkungannya. Nah, contohnya adalah air. Bisa dilihat pada reaksi pertama, air di sini bersifat basa karena air akan menerima donor proton atau H+ dari HCl menjadi H3O+. Sedangkan pada reaksi kedua, air akan bersifat asam karena air akan mendonorkan H+ kepada NH3 menjadi NH4+. Lanjut. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya ada Rizka yang akan menjelaskan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari teori Bronsted-Lowry ya teman-teman. Pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan dari teori Bronsted-Lowry ini. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut air dan selain air. Jika dibandingkan dengan teori Arrhenius tadi, Arrhenius hanya bisa menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut air, sedangkan Bronsted-Lowry ini sudah memiliki kelebihan di mana asam basa tidak lagi hanya bisa dijelaskan melewati reaksi asam basa dalam pelarut air, tetapi bisa juga dengan pelarut bukan air. Yang kedua, selain dalam molekul, Bronsted-Lowry juga dapat menjelaskan kation dan anion yang bertindak sebagai asam atau basa. Di mana pada teori Arrhenius tadi hanya dapat dijelaskan molekul ya sebagai asam atau basa. Kalau untuk ion, baik kation maupun anion, dia belum bisa dijelaskan. Yang ketiga, dapat menjelaskan hubungan antara kekuatan asam dan basa konjugasinya. Jika asam semakin kuat, maka basa konjugasi akan semakin lemah, dan jika basa semakin kuat, maka asam konjugasinya akan semakin lemah. Dengan kata lain, kekuatan asam berbanding terbalik dengan kekuatan basa konjugasi, begitu juga dengan kekuatan basa itu berbanding terbalik dengan kekuatan asam konjugasinya. Selanjutnya, kelemahan dari teori Bronsted-Lowry. Kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan senyawa seperti BF3, AlCl3, dan lain-lain bersifat sebagai asam karena senyawa seperti ini tidak memiliki proton atau H positif. Lanjut ke teori dari teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, Lewis mengemukakan pendapatnya mengenai asam basa dalam bukunya yang berjudul Thermodynamics and the Free Energy of Chemical Substances, di mana menurut Lewis sendiri, asam merupakan zat atau senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa yang lain untuk membentuk ikatan baru. Sedangkan basa merupakan zat atau senyawa yang dapat menerima pasangan elektron bebas dari zat atau senyawa lain untuk membentuk ikatan baru. Pada umumnya, definisi asam basa ini menurut Lewis ini mengikuti apa yang dinyatakan oleh Arrhenius maupun Bronsted-Lowry. Tetapi dengan adanya struktur Lewis yang telah diajukan oleh beliau, muncul definisi asam dan basa baru seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yang perlu di-notes di sini, asam dan basa menurut C.N. Lewis itu berdasarkan struktur dan ikatan, di mana struktur yang digunakan adalah struktur Lewis dan ikatan yang digunakan adalah ikatan kovalen koordinasi.
Lanjut ke contohnya. Contoh yang pertama adalah pembentukan ion hidronium. Bisa dilihat reaksinya di sana. H+ ditambah dengan H2O menghasilkan H3O positif atau ion hidronium, di mana H positif itu bertindak sebagai asam dan H2O bertindak sebagai basa. Contoh yang kedua adalah pembentukan ion amonium. Bisa dilihat reaksinya di gambar, di mana H positif dan H positif ditambah dengan NH3 itu menghasilkan NH4 positif atau ion amonium, di mana H positif dan atau asam, di mana H positif itu bertindak sebagai asam dan NH3 bertindak sebagai basa. Lanjut ke kelebihan dan ke kelemahan dari teori Lewis. Kelebihan teori Lewis sendiri ada 4, yaitu yang pertama dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Itu merupakan kelebihan jika dibandingkan dengan teori Bronsted theory yang hanya dapat menjelaskan sifat asam basa jika melibatkan transfer proton. Yang kedua, dapat menjelaskan sifat asam maupun basa dalam pelarut air ataupun tanpa pelarut. Jika dibandingkan dengan teori Arrhenius dan teori Bronsted theory, ini juga merupakan kelebihan karena di teori Arrhenius tadi itu hanya menggunakan pelarut air. Di teori Bronsted theory itu menggunakan pelarut air atau pelarut bukan air. Sedangkan di teori Lewis sendiri itu pelarutnya bisa berupa air, bisa berupa pelarut bukan air maupun tanpa pelarut. Yang ketiga, dapat menjelaskan sifat asam basa molekul senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas. Yang keempat, dapat menjelaskan sifat asam basa zat organik seperti protein dan DNA maupun RNA yang mengandung asam nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. Untuk kelemahan teori Lewis itu ada 2. Yang pertama, hanya dapat menjelaskan sifat asam basa zat atau ion yang mencapai ke kaidah oktet atau kestabilan saja. Yang kedua, hanya dapat menjelaskan sifat asam basa yang berikatan kovalen koordinasi. Selanjutnya, ada teori asam basa lain. Di sini, selain 3 teori tadi, itu masih banyak teori asam basa ya, seperti yang telah disebutkan oleh L tadi. Tapi di sini kami hanya menjabarkan dari 2 teori asam basa yang lain. Yang pertama, teori asam basa Lux-Flood. Teori asam basa Lux-Flood ini pertama dikemukakan oleh ahli kimia atau kimiawan Jerman yang bernama Hermann Lux pada tahun 1939. Kemudian dikembangkan oleh Håkon Flood sekitar tahun 1947 dan masih digunakan sampai sekarang pada bidang geokimia modern dan elektrokimia lelehan garam. Menurut Lux-Flood, asam itu merupakan spesies atau zat akseptor ion oksida atau O2-, sedangkan basa merupakan spesies atau zat donor ion oksida atau O2-. Bisa dilihat contohnya pada reaksi CaO ditambah dengan SiO2 menghasilkan CaSiO3, di mana Ca merupakan asam karena dia menerima ion oksida, dan SiO2 di mana CaO merupakan basa karena dia merupakan zat yang mendapatkan donor ion oksida, dan SiO2 merupakan asam di mana dia menerima ion oksida. Lanjut, untuk keunggulan dan kelemahan dari teori Lux-Flood sendiri ada juga ya teman-teman, seperti teori-teori sebelumnya. Untuk keunggulannya adalah mampu mengatasi sistem non-proton yang tidak diakui oleh definisi Bronsted theory, dan kelemahannya adalah terbatas pada sistem oksida terlebur. Jadi jika dia tidak pada sistem lelehan oksida, dia itu tidak berlaku. Lanjut ke teori selanjutnya. Yang kedua, teori asam basa Usanovich. Teori ini dikemukakan oleh Mikhail Usanovich pada tahun 1939 yang menyatakan bahwa asam merupakan spesies atau zat teroksidasi atau disebut juga dengan akseptor pasangan elektron, sedangkan basa merupakan spesies atau zat yang tereduksi atau disebut juga dengan donor pasangan elektron. Untuk contohnya,
Ada yang pertama, Cl2 ditambah dengan 2 elektron menghasilkan 2 Cl-. Karena Cl2 merupakan akseptor pasangan elektron, dia disebut asam. Dan contoh yang kedua, dia ada Fe menghasilkan Fe3 positif ditambah 3 elektron, karena Fe merupakan zat yang tereduksi atau donor pasangan elektron, dia disebut basa. Contoh yang terakhir itu Na ditambah Cl menghasilkan Na positif dan Cl negatif. Karena Na merupakan zat teroksidasi yang menjadi Na positif, dia disebut dengan basa, sedangkan Cl yang tereduksi menjadi Cl negatif itu disebut dengan asa. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari teori Usanovich. Kelebihannya itu mampu menjelaskan asam basa melalui konsep redoks seperti yang tadi telah dilihat oleh teman-teman. Sedangkan kelemahannya itu tidak diakui oleh dunia sebagai teori dari Usanovich karena mencakup semua teori para ahli kimia sebelumnya. Seperti itu. Lanjut, tadi sudah disebutkan oleh Agnia Elkan ya, bahwa definisi asam basa itu telah berkembang sangat banyak. Jadi di sini dilampirkan secara definisi asam basa. Yang pertama, di definisi asam basa menurut Lavoisier yang dikemukakan pada tahun 1777, di mana menurut Lavoisier asam itu merupakan zat atau senyawa yang mengandung oksigen, sedangkan basa adalah zat atau senyawa yang bereaksi dengan asam itu. Asam itu contohnya adalah, contoh untuk asam menurut Lavoisier adalah H2SO4, sedangkan contoh basanya adalah NaOH. Okay. Yang kedua, definisi asam basa menurut Liebig. Liebig ini mengemukakan definisi asam basa dua kali ya teman-teman. Ada sekitar tahun 1776 dan tahun 1838. Pada tahun 1776, Liebig mendefinisikan asam itu sebagai oksida dari nitrogen, fosfor, dan sulfur, sedangkan basa sama dengan yang dikemukakan oleh Lavoisier sebelumnya. Basa merupakan senyawa atau zat yang bereaksi dengan asam. Contoh asamnya adalah SO3 dan contoh basanya adalah NaOH. Pada tahun 1838 itu Liebig mendefinisikan mengubah lagi definisi asamnya menjadi H yang digantikan oleh logam. Sedangkan basa masih sama dengan definisi sebelumnya, yaitu zat atau senyawa yang bereaksi dengan asam. Contoh asam yang dikemukakan pada tahun 1838 oleh Liebig itu adalah HNO3 dan basanya adalah NaOH. Pada tahun 1894, Arrhenius mendefinisikan asam basa itu berbeda lagi. Asam itu menurut Arrhenius adalah senyawa atau zat yang membentuk ion hidrogen, sedangkan basa adalah senyawa atau zat yang membentuk ion hidroksida. Contoh asam itu sendiri adalah HCl dan contoh basanya adalah NaOH. Pada tahun 1923, Bronsted-Lowry juga mendefinisikan asam basa menurut mereka. Menurut pengertian mereka. Definisi yang pertama, definisi asam itu adalah donor ion hidrogen. Sedangkan basa akseptor ion hidrogen. Contoh asamnya, contohnya yang pertama asam dengan H3O+, itu dengan basa H2O, sedangkan asam H2O dengan basa OH-, dan asam NH4+ itu dengan basa NH3. Lanjut dengan definisi asam basa menurut Lewis yang dikemukakan pada tahun 1923. Asam menurut Lewis itu merupakan akseptor pasangan elektron dan basa merupakan donor pasangan elektron. Contoh asamnya adalah Ag+, dan contoh basanya adalah NH3. Ada lagi definisi asam dan basa menurut Ingold Robinson yang dikemukakan pada tahun 1932, di mana asam itu disebut dengan elektrofil atau akseptor pasangan elektron, dan basa itu merupakan nukleofil atau donor pasangan elektron. Contoh dari asam menurut Ingold Robinson itu BF3 dan contoh basanya adalah NH3.
Lanjut lagi dengan definisi asam basa menurut Luxford yang dikemukakan pada tahun 1939. Menurut Luxford itu asam merupakan akseptor ion oksida, sedangkan basa merupakan donor ion oksida. Contoh asamnya adalah SiO2 dan contoh basa adalah CaO. Yang selanjutnya ada definisi asam basa menurut Usanovic yang dikemukakan pada tahun yang sama, yaitu tahun 1939, dengan asam merupakan akseptor elektron, sedangkan basa merupakan donor elektron. Di sini contoh yang contoh asam yang diberikan oleh Usanovic adalah Cl2, dan contoh basanya adisi asam basa yang pada solvent system, yang definisi ini dikemukakan pada tahun 1950-an dengan basa pada frontier orbitals, menurut frontier orbitals ya, yang dikemukakan pada tahun 1960-an. Definisi asam pada deskripsi ini itu disebut dengan akseptor LUMO atau akseptor lowest unoccupied molecular orbital, di mana LUMO itu adalah orbital terendah pada pita konduksi yang tidak ditempati oleh elektron, sedangkan basa merupakan donor HOMO atau highest occupied molecular orbital atau orbital tertinggi pada pita valensi yang ditempati oleh elektron. Contoh dari asam yang berdasarkan deskripsi ini adalah BF3 dan contoh basanya adalah NH3. Lanjut lagi ke contoh soal dan kasusnya. Di sini kami melampirkan 3 contoh kasus ya di teori asam dan basa. Yang pertama, NH3 merupakan senyawa basa, tetapi teori asam basa Arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat basa NH3. Hal ini disebabkan karena salah satu kelemahan teori ini, yaitu A. NH3 tidak larut dalam air, B. NH3 dapat bersifat asam maupun basa, C. NH3 tidak mengandung ion OH-, D. Saat dilarutkan ke dalam air tidak terjadi donor proton oleh NH3, E. NH3 tidak dapat mengion di dalam air. Dan jawabannya adalah C. NH3 tidak mengandung ion OH-. Karena tadi di teori asam basa Arrhenius itu basa merupakan senyawa yang dapat menciptakan atau membentuk ion hidroksida. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Senyawa basa menurut Bronsted-Lowry adalah apakah A. yang senyawa yang berasa pahit dan licin, B. adanya pelepasan ion OH- ketika senyawa terionisasi, C. senyawa yang menerima donor pasangan elektron dari senyawa lain, D. senyawa yang bertindak sebagai akseptor proton, E. senyawa yang memberikan ion H positif kepada senyawa lain. Berdasarkan penjabaran yang tadi, jawabannya adalah D, yaitu senyawa yang bertindak sebagai akseptor proton. Dan contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ketiga, yang merupakan asam Lewis adalah A. SiO2, B. BF3, C. Cl4, D. SO2. Jawabannya adalah B, karena BF3 masih mampu menerima pasangan elektron bebas dari senyawa lain. Kak, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada asam kuat dan asam lemah yang akan dijelaskan oleh Aufa. Silakan. Yang materi selanjutnya adalah asam kuat dan asam lemah. Pertama, yaitu cara menentukan asam kuat atau lemah atau membedakannya. Asam kuat dapat dilihat atau dapat diidentifikasi dengan 2 cara. Yang pertama adalah asam hidrohalik atau asam yang terbentuk dari senyawa biner atau senyawa yang terdiri dari 2 unsur. Di sini, unsurnya adalah hidrogen dan halogen atau golongan 7A. Contohnya yaitu HCl,
HBr, dan HI. Yang kedua adalah asam okso atau asam yang jumlah atom O-nya ketika terionisasi adalah lebih dari 2, melebihi jumlah proton yang dapat terionisasi. Contohnya adalah HNO3, H2SO4, dan HClO4. Di sini dapat kita misalkan HNO3. Pada HNO3 ini, H terionisasi menjadi satu ion H+, dan 3 atom O. Asam lemah dapat diidentifikasi melalui 4 cara, yaitu yang pertama, asam hidrohalik HF. Mengapa asam hidrohalik HF ini tidak termasuk asam kuat? Karena HF termasuk senyawa yang elektronegativitasnya sangat tinggi, sehingga untuk memisahkan diri sangat susah. Yang kedua adalah asam di mana H tidak terikat pada O atau halogen. Contohnya adalah HCN dan H2S. Yang ketiga adalah asam okso di mana jumlah atom O sama atau melebihi satu jumlah proton yang dapat terionisasi. Contohnya adalah HClO, HNO2, dan H3PO4. Misalnya HClO. Di sini HClO dapat terionisasi menjadi satu atom H+ atau proton, dan HClO- di sini di mana O-nya hanya terdapat 1. Yang keempat adalah asam karboksilat dengan rumus umum R dengan gugus fungsi COOH. Contohnya adalah CH3COOH dan C6H5COOH. Di sini CH3 berlaku sebagai rantai utama dan COOH sebagai gugus fungsinya. Selanjutnya adalah asam kuat. Asam kuat dapat didefinisikan sebagai asam yang jika dilarutkan dalam air akan terurai atau terionisasi dengan sempurna. Di sini terdapat contoh HCl yang dimasukkan ke dalam air. HCl yang dimasukkan dalam air akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Namun tadi sudah dijelaskan bahwa H+ jika bertemu dengan H2O akan menjadi H3O+. Mengapa bisa dikatakan terurai sempurna? Karena pada air tidak terlihat lagi senyawa HCl pada bentuk molekulnya atau sudah terurai semuanya. Yang kedua adalah asam lemah, adalah asam yang jika dilarutkan dalam air akan terionisasi sebagian dan yang lain tetap utuh sebagai molekulnya. Contohnya adalah CH3COOH, HF, dan HCN. Di sini dipaparkan contoh CH3COOH jika dimasukkan ke dalam air. Dapat terlihat bahwa molekul atau senyawa CH3COOH masih dapat terlihat dalam air karena dia tidak terionisasi dengan sempurna atau sebagian. Selanjutnya adalah basa kuat dan basa lemah. Cara menentukan basa kuat atau basa lemah yaitu yang pertama basa kuat, senyawa atau rumus empiris dengan M2O atau MOH, di mana M adalah golongan 1A logam, yaitu Li, Na, K, Rb, dan Cs. Yang kedua adalah MO atau MOH 2 kali, di mana logam cara menentukan atau mengidentifikasi bahwa itu basa lemah. Yaitu yang pertama adalah dia adalah amonia atau NH3. Yang kedua adalah amina dengan rumus umum rantai disambung dengan NH2, R2 rantai dalam kurung 2 kali disambung dengan NH3, NH maksud saya atau R dalam kurung 3 kali disambung dengan N. Contohnya adalah CH3, CH2, NH2. Di sini rantainya adalah CH3, CH2. Yang selanjutnya adalah CH3 2 kali dan NH, di mana rantainya adalah CH3 2 kali. Dan yang terakhir adalah C3, H7 3 kali N, di mana CH3, H7 3 kali adalah rantainya. Selanjutnya adalah basa kuat atau basa yang jika dilarutkan dalam air akan terurai dengan sempurna. Contohnya adalah NaOH, KOH, CaOH 2 kali, dan RbOH. Di sini terdapat NaOH jika dilarutkan dalam air, yaitu menjadi Na+ dan OH-. Mengapa di sini sudah tidak ada NaOH?
molekul NaOH karena dia sudah terionisasi sempurna dalam airnya. Selanjutnya itu ada basa lemah. Basa lemah adalah basa yang jika dilarutkan dalam air akan terurai atau terionisasi sebagian. Contohnya bisa dilihat pada gambar, yaitu NH4OH jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi NH4+ dan OH-, tapi masih tersisa NH4OH karena tidak terurai sempurna. Selanjutnya itu ada Ka dan Kb. Ka dan Kb ada tetapan ionisasi. Yang pertama itu ada Kb. Kb itu tetapan ionisasi basa. Tetap Kb adalah tetapan yang melambangkan kekuatan basa atau seberapa lengkap basa dapat terdisosiasi menjadi ion dalam air. Semakin tinggi nilai Kb, maka basa itu akan semakin kuat. Yang kedua, Ka. Ka adalah tetapan yang melambangkan kekuatan asam atau seberapa. Di mana common ion effect ini juga. Nah, yang kedua, berdasarkan asas Le Chatelier yang berbunyi, apabila konsentrasi salah satu ion diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser yang berlawanan, yaitu konsentrasi yang diperbesar menjadi sekecil mungkin. Jadi perlu diketahui bahwa penambahan ion senama tidak akan mengubah tetapan hasil kelarutan atau KSP selama tidak ada perubahan suhu. Yang ketiga adalah membesar konsentrasi larutan. Konsentrasi suatu ion dalam larutan dapat diperbesar dengan menambahkan senyawa yang memiliki ion senama jika diionisasi. Konsentrasi suatu ion yang terdapat dalam suatu larutan elektrolit dapat diperbesar dengan menambahkan ke dalam larutan suatu senyawa yang pada proses ionisasinya dapat menghasilkan ion yang sejenis dengan ion yang telah ada dalam larutan. Apabila konsentrasi ion sejenis yang ditambahkan hanya sedikit lebih besar daripada konsentrasi ion dalam larutan, maka pengaruh penambahan tersebut sangat kecil. Tetapi apabila konsentrasi ion sejenis yang ditambahkan tersebut sangat besar, misalnya berasal dari garam yang terionisasi sempurna, maka pengaruhnya terhadap larutan akan sangat besar. Nah, untuk contoh soal yang pertama, pada reaksi CHF2, bolak-balik Ca2+ dan 2F-. Penambahan ion Ca2 dan ion F- ke dalam larutan akan menggeser arah kesetimbangan ke arah pembentukan padatan CHF2 atau memperkecil jumlah ion-ion terlarut dalam larutan, atau dengan kata lain memperkecil larutan. Jadi penambahan ion senama akan memperkecil kelarutan, namun tidak mempengaruhi harga tetapan hasil kali kelarutan, asal suhu tidak berubah. Selanjutnya akan saya serahkan kepada-mu. Terima kasih waktunya. Kemudian saya akan menjelaskan contoh soal dan kasus yang kedua, yaitu hitunglah besarnya konsentrasi ion sulfida S2- dalam larutan HCl 0,25 molar yang dijenuhkan dengan H2S. Diketahui konsentrasi ion H+ awal yaitu 9,5 kali 10⁻⁻15. Konsentrasi ion S2- awal yaitu 1,2 kali 10⁻⁻15. Ka1 yaitu 9,1 kali 10⁻⁻8. Dan Ka2 1,2 kali 10⁻⁻15. Penyelesaian. HCl merupakan asam kuat yang mengalami ionisasi sempurna, menghasilkan konsentrasi ion H+ sebesar 0,25 molar. Kemudian Ka1 yang dengan rumus konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion HS2- dibagi dengan konsentrasi H2S sebesar 9,1 kali 10⁻⁻8. Dari rumus Ka1 tersebut, kita dapat mencari konsentrasi ion HS2- dengan rumus Ka1 dikali konsentrasi H2S dibagi dengan konsentrasi ion H+, sama dengan 9,1 kali 10⁻⁸ dikali 0,1 dibagi 0,25.
dihasilkan konsentrasi ion HS2- sebesar 3,64 kali 10 pangkat minus 8 molar. Untuk Ka2 diperoleh dari ionisasi ion HS2- yaitu dengan rumus Ka2, rumusnya konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi ion S2- dibagi konsentrasi ion HS2-. Dihasilkan Ka2 sebesar 1,2 kali 10 pangkat minus 15. Dari rumus Ka2 tersebut, kita dapat menemukan konsentrasi ion S2- dengan rumus Ka2 dikali konsentrasi ion HS- konsentrasi ion H+. Sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 15 dikali 3,64 kali 10 pangkat minus 8 dibagi dengan 0,25. Dihasilkan konsentrasi ion S2- sebesar 1,75 kali 10 pangkat minus 22 molar. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa perubahan keasaman atau konsentrasi ion H+ dari 9,5 kali 10 pangkat minus 15 menjadi 0,25 molar menyebabkan konsentrasi ion sulfida dalam larutan berkurang dari 1,2 kali 10 pangkat minus 15 molar menjadi 1,75 kali 10 pangkat minus 22 molar. Contoh yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh penambahan 16,4 gram garam natrium asetat dalam 2 liter larutan asam asetat 0,1 molar terhadap derajat ionisasinya. Diketahui Ka sebesar 1,82 kali 10 pangkat minus 5 dan Ba dari natrium sebesar 23, BaO sebesar 16, BaC sama dengan 12, dan BaH sebesar 1. Penyelesaian. Kita harus mencari konsentrasi ion H+ sebelum penambahan garam natrium asetat. Dengan rumus derajat ionisasi atau A sama dengan akar Ka dibagi dengan C. Sama dengan akar 1,82 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 0,1 sama dengan 1,35 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian setelah kita menemukan derajat ionisasinya, kita dapat menemukan konsentrasi ion H+, yaitu sama dengan 0,1 kali A sama dengan 0,1 kali 1,35 kali 10 pangkat minus 2. Ditemukan atau dihasilkan konsentrasi ion H+ sebesar 1,35 kali 10 pangkat minus 3 molar. Kemudian kita mencari konsentrasi ion H+ setelah penambahan garam natrium asetat. Pertama kita mencari dulu berapa BM asetat yang diperoleh sebesar 82 gram per mol. Kemudian setelah itu kita akan mencari mol dari garam natrium asetat dengan rumus massa garam natrium asetat dibagi dengan BM garam natrium asetat. Sama dengan 16,4 dibagi 82, sama dengan 0,2 mol. Setelah itu kita mengionisasikan garam natrium asetat menjadi natrium Na+, ditambah CH3COO- dan dihasilkan koefisien dari sama dengan 1. Sehingga jika mol garam natrium asetat sebesar 0,2 mol, maka mol dari natrium Na+ sebesar 0,2 mol. Begitu juga dengan mol dari ion CH3COO- sebesar 0,2 mol. Setelah itu kita akan mencari konsentrasi ion CH3COO- dengan rumus mol CH3COO- dibagi volume sama dengan 0,2 dibagi 2 sama dengan 0,1 mol per liter atau 0,1 molar. Karena garam natrium asetat dalam larutan terionisasi sempurna,
maka garam ini dalam larutan akan memberikan konsentrasi ion CH3COO- sebesar 0,1 mol per liter. Andai kata derajat ionisasi asam asetat berubah menjadi A aksen, maka besarnya konsentrasi ion H+, ion CH3, dan CH3COH yang tidak terionisasi masing-masing adalah 0,1 A aksen molar, 0,1 molar, dan 1 kali A aksen. Dan kita menghasilkan rumus keamangan konsentrasi ion H+ dikali konsentrasi CH3COO- dibagi dengan konsentrasi asam asetat. Maka 1,82 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 0,1 A aksen dikali 0,1 dibagi 0,1 dikali 1 min A aksen menghasilkan 0,1 A aksen dibagi 1 min A aksen. Karena A aksen sangat kecil, maka 1 min A aksen dapat dianggap 1. Sehingga A aksen sama dengan 1,82 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 0,1. Dihasilkan A aksen yang sebesar 1,82 kali 10 pangkat min 4. Setelah kita menemukan A aksen, kita dapat menghitung besar konsentrasi ion H+ setelah penambahan garam natrium asetat, yaitu 0,1 kali A aksen sama dengan 0,1 kali 10 pangkat 0,1 kali 1,82 kali 10 pangkat min 4. Sehingga dihasilkan konsentrasi ion H+ yang baru yaitu 1,82 kali 10 pangkat minus 5 molar. Jadi karena penambahan 16,4 gram garam natrium asetat, maka derajat ionisasi asam tersebut turun dari 1,35% menjadi 1,82 kali 10 pangkat minus 2%. Demikian juga besarnya konsentrasi ion H+ turun dari 5 kali 10 pangkat minus 3 menjadi 1,82 kali 10 pangkat minus 5 molar. Waktu saya Baik, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh on mic dan on cam. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya ke kelompok 1. Ya, sebutkan nama, NIM, dan on cam, dan pertanyaannya apa ya. Sudah paham semuakah yang lain dengan presentasi kelompok 1 hari ini? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sambil nunggu yang lain saya awali juga gitu ya. Jadi tadi sudah cukup bagus ya dijelaskan berbagai macam teori, flux, fluid, dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin gitu ya. Saya ingin tanya ke kelompok 1. Ya, kira-kira apa ya manfaat ini? Kita tahu kesetimbangan asam basa gitu ya di dalam ya kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin itu ya. Jadi apa sih aplikasinya yang mungkin beneran terlihat gitu ya di kehidupan kita sehari-hari?
Maaf Pak Heri, tadi suaranya patah-patah. Oh iya, patah-patah ya. Saya ulangi ya. Jadi pertanyaan saya gini. Tadi kan sudah cukup bagus ya. Kalian menjelaskan semua gitu ya. Teori, beberapa teori asam basa ya. Perkembangan teori dari mulai Lewis sampai Lux Fruit sampai Usanovic dan lain-lain gitu ya. Nah, eh, itu kan teoritis ya, masih sebatas teoritis gitu ya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan mungkin ini ya. Kira-kira aplikatifnya apa sih teori asam basa ini gitu ya di lingkungan kita sehari-hari atau kehidupan kita sehari-hari itu teori ini bisa kita gunakan di mana misalnya industri kah atau mungkin di rumah kita sehari ada nggak sih yang menggunakan prinsip asam basa gitu ya. Nah, kira-kira itu. Kalau misalnya ada asam basanya di mana letaknya gitu ya. Misalnya apa campur apa, oh di sini asamnya ini basanya seperti ini gitu ya atau basa konjugasi kah atau apa gitu ya. Ya itu saja mungkin. Baik Pak, makasih. Izin untuk masuk breakout room ya, Pak. Ya, silahkan. Ya, mungkin untuk kelompok yang lain atau ini bisa menyiapkan pertanyaan ke kelompok satu. Apa yang mau ditanyakan? Ya, yang lain kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan ya ke kelompok satu. Baik, Pak.
izin menjawab, Pak. Oh ya, Jadi, silakan Alfa. contohnya yang di sekitar kita itu cuka misalnya kita gunain itu kan asam menurut teori asam basa Arrhenius. Terus waktu kita buat kue, pengembangnya itu soda kue itu juga merupakan basa. Terus soft drink itu kadang kan pakai citric acid, itu bisa asam. Kayak gitu, Pak. Mungkin yang di sekitar kita sesuai sama teori asam basa Arrhenius. Arrhenius. Itu semuanya teori asam basa Arrhenius yang kalian Iya, dekati. iya. Oke. Yang lain yang mau nanggapi mungkin kelompok lain gitu ya, nggak harus kelompok ini. Boleh kelompok lain atau mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Bahkan dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi, bisa langsung on cam menyebutkan nama dan NIM dan on mic juga. Ya, silakan ya. Ya, kita diskusi. Kalian berhak mengeluarkan unek-unek kalian gitu ya. Itu ya, Zakia Reshen. Ya, Deliana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Zakia Deliana Lutfiah, NIM 1212191. Pertanyaan saya, mengapa walaupun sudah ada teori asam basa yang lebih baru, seperti teori Luke-Fluid yang dapat mengatasi kelemahan asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Usanovic yang mencakup semua teori asam basa sebelumnya, mengapa yang banyak digunakan dalam pembelajaran tetap teori asam basa yang lebih lama? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Kami kelompok 1 izin memasuki breakout room dulu ya.
Oke, izin menjawab untuk pertanyaan dari Zakia. Jadi, kenapa yang digunakan itu tetap yang 3 teori dari Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis, karena 3 teori itu tuh yang paling relevan dan paling saling melengkapi. Jadi yang dari teori-teori baru itu tuh sebenarnya yang seperti tadi hanya menyimpulkan atau mengambil dari teori-teori Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis. Jadi 3 teori ini tuh iya tadi yang paling relevan dan saling melengkapi, seperti yang Arrhenius melengkapi definisi yang dari Leby, kemudian teori Bronsted, Lowry yang melengkapi teori dari Arrhenius yang akhirnya bisa menjelaskan juga asam basa pada selain pelarut air, kemudian teori dari Lewis yang dapat menjelaskan asam basa pada selain pelarut air dan juga tanpa pelarut. Jadi intinya digunakan 3 teori itu karena yang paling relevan dan saling melengkapi. Dan teori-teori yang baru itu hanya menyimpulkan dan juga dapat dipakai pada keadaan tertentu. Bisa dilengkapi mungkin oleh teman-teman yang lain. Oke, izin melengkapi ya. Tadi udah disebutkan ya, karena itu mungkin lebih relevan gitu ya. Dan untuk ini juga dimungkinkan oleh kondisi yang paling umum itu, yang paling umum ada pelarutnya air, pelarut bukan air, pelarut tanpa pelarut gitu. Tapi kalau seandainya kita tergantung kondisi seperti itu ya. Ini kita pakai teorinya tergantung kondisi. Misalnya kalau kondisinya pada sistem lelehan oksida, kita bisa pakai teori Fluxwood tadi. Jadi selain karena ini lebih relevan, ini dimungkinkan juga mungkin disebabkan juga oleh kondisi tertentu yang kita akan bahas atau kita akan selesaikan seperti itu. Ya, seperti itu jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang ingin menanggapi? Silahkan. Ya, jadi saya ingin menambahkan ya, atau mungkin kalau ada yang jadi kurang ya dari jawaban kelompok 1. Jadi kenapa kok yang dipakai 3 teori gitu ya, kok enggak yang lain ya? Jadi teori itu sangat banyak. Ya, salah satunya mungkin nanti kalian bisa searching gitu ya, namanya Lifshitz van der Waals ya. Jadi itu juga teori ya. Jadi itu juga teori asam basa. Nanti kalian bisa cari sendiri gitu ya. Tulisannya mungkin saya coba chat di grup, chat di Zoom ini ya. Ya, itu ya. Saya itu jadi itu juga salah satu teori asam basa. Ya, tadi kelompok 1 mungkin kurang gitu ya. Kenapa kok hanya menggunakan 3 teori? Jadi sebenarnya banyak teori asam basa. 3 ini yang istilahnya proven ya dan umum, general. Ya, jadi karena sifatnya umum, general dan sudah proven, 3 ini apa ya? Jadi reference ya, istilahnya jadi patokan untuk kita bisa menggolongkan atau bilang oh senyawa ini asam, senyawa ini basa, atau asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa kuat, atau mungkin asam, atau mungkin kadang-kadang kita juga bilang ini asam monoprotik, poliprotik gitu ya. Nah, jadi atau mungkin asam konjugasi, basa konjugasi gitu ya. Ada banyak istilah ya. Nah, tapi yang jelas gitu ya. Kenapa kok kita nggak pakai yang baru gitu ya? Jadi kalau misalnya cari teori asam basa yang baru di tahun 2000 ke atas gitu ya, tetap ada ya. Tapi ya asam teori-teori yang baru ini ya cenderung sifatnya spesifik. Ya. Dalam arti sebagai contoh ya, kalau kalian ditanya polimer gitu ya, misalnya saya tanya selulose itu sifatnya asam atau basa sih? Gitu ya. Ke kelompok 1 coba, gimana? Selulose itu asam atau basa? Ya, repot kan jawabnya ya. Nah,
Itu salah satunya ya. Jadi kalau ditanya misalnya selulus, ditanya misalnya kitosan, ditanya lagi misalnya lignin, ditanya lagi misalnya apa ya, misalnya kitin atau senyawa-senyawa lain misalnya Bu ya. Kalian mungkin akan bisa menjawab itu dengan teori asam basa yang 3 tadi gitu ya. Ya, itu mungkin kurang ya. Kalian butuh teori yang lain yang mungkin dia spesifik atau fokus di senyawa-senyawa tadi ya. Itu tadi adalah biopolimer. Ya, jadi khusus, jadi nanti kalian akan bisa menggolongkan kapan misalnya selulus dikatakan asam atau basa ya, atau nitroselulus. Nitroselulus itu asam atau basa, itu juga repot ya. Kalian ngomong asam dari mana, basa dari mana gitu ya. Atau benzen misalnya. Benzen itu asam atau basa, kan repot kalian ya. Dari mana kalian tahunya benzen asam atau basa? Ya. Nah, itu repot sekali ya. Jadi kalian perlu pendekatan ya. Perlu cari ya. Salah satunya ya seperti tadi teori Lipschitz van der Waals, ada lagi macam-macam gitu ya. Jadi nanti mungkin akan saya ya kirimkan beberapa teori gitu ya yang mungkin bisa membantu. Jadi mungkin kalau lelehan oksida atau mungkin itu juga beda lagi gitu ya. Jadi hal semacam itu kalian akan bingung ya. Misalnya lagi senyawa anorganik yang lain. Jadi kalau yang kalian bahas hari ini masih berupa senyawa-senyawa yang sifatnya ya semi organik gitu ya. Nah, tapi ketika kalian nanti berhubungan dengan sesuatu yang pure organik ya, ya contohnya alloy. Alloy itu kan perpaduan 2 atau lebih logam gitu ya. Nah, kalian ditanya ini asam atau basa gitu ya. Ya, itu juga jadi masalah ya. Asam atau basanya dari mana? Ya, kalian harus punya pendekatan atau teori apa yang bisa mewadahi itu ya. Kalau Lewis saya kira juga enggak gitu ya. Lewis terus Bronsted-Lowry dari mana ya? Ya enggak ya. Jadi kalian tentukan itu ya. Kira-kira itu ya. Jadi ada keterbatasan di setiap masing-masing teori, pasti ada keterbatasan. Jadi tidak mungkin bukan tidak mungkin ya, sampai sejauh ini belum ditemukan satu teori yang bisa mengcover semuanya ya. Jadi Bronsted-Lowry juga masih ada batasannya, limitnya gitu ya, kalian juga bisa cari gitu ya. Terus misalnya lagi Van der Waals juga ada batasannya, dia nggak bisa menentukan asam dan basa golongan apa ya misalnya. Nah, itu nanti semakin kalian belajar semakin tahu ya. Jadi itu. Nah, terus untuk tadi pertanyaan di awalnya saya gitu ya. Ya banyak memang ya, aplikasinya banyak. Jadi contohnya banyak. Ya misalnya kalau kalian ya bersih-bersih ya. Nah, itu kan selalu menggunakan ya pembersih ya. Ya ini ya cairan pembersih gitu ya. Entah itu pembersih lantai itu juga ada gitu ya. Ya selain tadi mungkin yang umum cuka itu kan ya hal yang umum gitu ya. Nah, ada lagi manfaat yang lebih dari itu ya. Jadi tubuh kalian ya, tubuh kalian sendiri juga asam basa gitu ya. Ketika tubuh kalian itu asam basanya enggak imbang, pasti saya jamin kalian akan sakit ya. Ya. Jadi kalian bukan anak kedokteran gitu ya, bukan mahasiswa kedokteran, tapi paling enggak kalian tahu ya chemical regulation-nya ya. Jadi ya regulasi kimia di dalam tubuh kalian ya. Jadi kalian sebenarnya tanpa sekolah kedokteran tahu ya kapan tubuh kalian akan sakit sebenarnya ya. Atau sudah mau gejala sakit itu apa gitu ya. Nanti di akhir saya coba bahas singgung dikit ya tentang itu. Ya, untuk sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya lagi ya. Waktunya masih cukup lama, masih 15 menit. Ya, saya persilahkan kalau ada yang mau tanya lagi. Silakan dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi atau ingin menambahkan? Izin bertanya. Ya, silakan Melisa. Ya, sebelumnya saya Melisa Trikusuma Kendarti dengan NIM 1212.
Pada teori asam basa tadi, teori frontier orbitals, itu dinyatakan bahwa basa itu merupakan pendonor HOMO, sedangkan asam merupakan akseptor LUMO. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi bahwa molekul tersebut merupakan pendonor HOMO maupun akseptor LUMO? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Biar kami tampung dulu agar menjawab sekalian. Ya, sepertinya cuma satu pertanyaan lagi ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi agar kami segera memikirkan jawabannya? Ya, boleh ya yang mau bertanya, silahkan. Ya. Mungkin biar diskusinya enak ya, kalian juga biar nggak ada ganjel gitu ya. Nanti setelah selesai, tadi saya nggak tanya gitu ya. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau apa yang ingin kalian ketahui gitu ya tentang topik hari ini. Ya, betul sekali. Sebelumnya, saya izin bertanya. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Mitriana Iswandari Mianto Putri dengan NIM 121210088. Konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam air, larutan asam, dan larutan basa merupakan bilangan yang sangat kecil. Nah, menurut kelompok kalian, bagaimana sih cara konsep dan cara menentukan besar pH larutan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Maitriana. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin cukup 2 dulu sementara ya, waktunya cepet mungkin ya. Karena pertanyaan 2 tadi cukup berbobot kelihatannya ya. Ya, pertanyaan 2 tersebut juga sebenarnya ada kelompok lain yang harus bertugas menjawab seperti itu sebenarnya. Kan Ya, kelompok kami jadi tidak termasuk. ya, Gitu. tapi karena ini Jadi, masih kelompok 1, silakan nggak apa, bisa ya, kalian ya, silakan saya diskusi. dan kelompok akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, silakan. Izin masuk break room dulu, Pak. Ya, silakan. Nah.
Ya, kita tunggu ya jawaban dari kelompok 1. Lihat aja pertanyaannya 2 tadi cukup berat ya. Kelompok 1 diskusinya jadi lama ya. Ya, yang tanya tadi memang super ya pertanyaannya ya. Ya, itu cukup berat ya pertanyaannya itu memang sulit dijawab gitu ya. Ya, nggak apa, tapi kita lihat jawabannya kelompok 1 ya. Kalian setelah ini ada kelas nggak? Kelas D ini. Ada kuliah lagi nggak? Tidak ada, Pak. Oke, ya, kalau nggak ada berarti masih bisa saya berikan penjelasan dikit nanti ya. Izin menjawab Pak untuk pertanyaan teman kami Melija tadi. Oke, silahkan. Ya, ya, diskusinya alot kelihatannya ya. Tapi sebelumnya kami mohon maaf karena keterbatasan waktu dan keterbatasan pengetahuan kami tidak bisa menjawab. Oh, nggak bisa menjawab. Kenapa nggak bisa menjawab? Jawab dengan signifikan, gitu Pak. Jadi, tadi pertanyaan bagaimana mencari mengetahui asam sebagai akseptor LUMO ya, akseptor LUMO dan basa sebagai donor homo. Jadi yang kami dapatkan itu homo dulu ya, LUMO dulu, homo dulu ya Pak, nggak apa-apa. Ya, gimana? Untuk menentukan homo ini kita perlu perlu mengidentifikasi dulu. Yang pertama contohnya tingkat energi atom yang lebih elektronegatif umumnya lebih rendah seperti itu kan, dan orbital molekul lebih dekat sifatnya pada orbital atom yang tingkat energinya lebih dekat. Oleh karena itu orbital ikatan mempunyai karakter atom dengan elektronegatifan lebih besar. Ya enggak. Ada. Misalnya itu ada 5 orbital dalam hidrogen fluorida. HF dibentuk dari orbital 1s hidrogen dan orbital 2s dan 2p fluor sebagaimana 2p fluor. Orbital ikatan 1 sigma itu mempunyai karakter fluor memiliki karakter 1s hidrogen. Mungkin nanti bisa kami share linknya ya ke grup kelas untuk mendapatkan informasi tentang ini yang kami dapatkan. Karena hidrogen hanya memiliki 1 orbital dengan karakter P
tidak efektif dan orbital 2T fluor menjadi orbital non-ikatan. Dan karena HF memiliki 8 elektron valensi, orbital non-ikatan ini menjadi HOMO. Sebenarnya kami juga kurang mengerti dengan penjelasan ini, Pak dan teman-teman. Jadi mohon maaf. Untuk LUMO-nya tadi kami tidak sempat mencari seperti itu ya. Pertanyaan pertama tadi dari siapa? Dari Melija, Pak. Gimana pertanyaannya? Bisa diulang? Yang ini. Bagaimana? Ini pertanyaan pertama. Bagaimana menentukan mengidentifikasi asam sebagai akseptor HOMO dan basa sebagai donor HOMO begitu. Jadi gini ya. Melisa tadi tanya itu dari mana? Dapat informasi dari mana? Atau lihat PowerPoint di slide mana? Di slide bagian teori asam basa frontier orbital, Pak. Mana? Untuk kelompok 1 bisa di-share lagi PPT-nya di bagian itu. Ya, di situ hanya ada kalau LUMO itu jadi akseptor gitu ya. Kalau HOMO itu jadi donor ya, dia yang memberi, kalau LUMO dia yang menerima gitu ya. Hanya itu saja. Jadi ada itu contohnya gitu ya. Nah, mungkin saya mau coba share screen gitu ya. Tentang HOMO-LUMO itu sedikit saja. Jadi ini ya, ini ada penelitian ya orang. Jadi bukan penelitian saya gitu ya. Ini dari California ya. Dari jurusan teknik mesin. Ya. Universitasnya terkenal ya, Stanford University. Ya, mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Ini mempelajari HOMO-LUMO di PAH, polyaromatik hidrokarbon. Ya. Jadi senyawa yang mempunyai banyak cincin aromatis, banyak cincin benzen, ya kira-kira seperti itu. Ya. Pentingnya apa? Ya. Dia mempelajari turunannya, ya. Jadi beberapa turunan dari polyaromatik hidrokarbon. Di sini nanti akan ada secara umum ada 2 gitu yang dipelajari ya. Jadi ada senyawa yang namanya ini, yang namanya koronen dan piren. Ya, 2 senyawa ini bentuknya seperti apa? Kalian bisa cari. Benzennya seperti apa gitu ya. Piren seperti apa, koronen seperti apa. Ya. Nah, kita kembali ke HOMO-LUMO ya. Ini kalau saya buka ke kalian, ini di atas ada AB ya. A itu adalah punyanya piren and derivatives ya. B itu adalah punyanya koronen ya dan derivatnya ya. Yang dimaksud LUMO itu dia pasti memiliki energi yang lebih tinggi. Meskipun namanya lows. Ya. Kalau HOMO highest. Ya. Tapi tingkat energinya atau energinya itu tinggi LUMO daripada HOMO. Ya, kalau kalian LUMO kan lows ya, terendah ya. Tapi kalau HOMO highest. Highest itu bukan highest energinya ya, malah dia energinya rendah. Ya. Jadi mana yang jadi LUMO dan mana yang jadi HOMO gampang ya kalau kalian tahu nilainya. Ya, nilai energi. Satuannya elektron volt. Ya. Jadi kalian bisa identify gitu ya, misalnya dihadapkan pada 2 senyawa, tadi ada misalnya NH3 dan misalnya BF3 gitu ya. Mana yang jadi LUMO dan mana yang jadi HOMO? Ya, sekarang tinggal mana yang rendah, lebih rendah energinya ya. Ketika energinya misalnya BF3 lebih rendah ya, dia mungkin jadi HOMO gitu ya. Ketika NH3 lebih tinggi ya, dia pasti jadi LUMO. Nah, terus gambar ini apa gitu ya maknanya? Ya. Gambar ini adalah beberapa derivat ya dari satu senyawa tadi ya. Untuk A itu adalah piren. Jadi ini adalah piren dan beberapa cabang gitu ya. Jadi kalau nambah cabang ya ternyata terciptalah yang namanya
energi gap ya, atau gap energinya ini, atau delta. Ya, deltanya adalah selisih dari LUMO dikurangi selisih dari HOMO. Ya. Dan kalau digambarkan gitu ya, kalau saya bisa gambarkan akan jadi ini, ketemunya grafik C. Ya. Jadi C itu adalah jumlah substituennya ya. Jadi ini makin banyak substituennya dari kiri ke kanan, substituennya makin banyak. Kalau kalian lihat strukturnya makin meruah, makin besar. Ya. Ini simpel gitu ya, kiri ke kanan makin meruah ya. Ini juga sama. Ini karena beda substituennya ya, makin banyak. Ya, ketika CHO-nya makin banyak, makin meruah, energi gap-nya makin rendah. Ya, energi gap-nya makin rendah. Nah, kalian berharap seperti apa gitu ya? Ya, kalau pengennya berharap ya energi gap-nya tinggi gitu ya. Kalau aplikasinya untuk solar cell gitu ya, atau untuk itu kalian berharap carilah yang tinggi ya, perbedaan HOMO-LUMO-nya besar. Ya. Tapi kalau kalian misalnya ingin mendegradasi senyawa toksik gitu ya, misalnya polutan, ya limbah katakanlah B3 misalnya dengan fotokatalisis gitu ya, ya nggak perlu besar-besar juga gitu ya, karena kalian hanya membantu saja katalis gitu ya. Tapi kalau menggunakan solar cell misalnya menghasilkan energi, artinya kalian butuh energi gap yang besar ya. Carilah ini. Nah, kalau pertanyaannya mana yang jadi LUMO dan HOMO tadi cukup jelas ya. Jawabannya adalah tergantung energinya. Ya, mana yang energinya lebih besar dan mana yang energinya lebih kecil. Ya, jelas tadi kalau HOMO akan jadi apa? Akseptor atau donor? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 kalau energinya kecil akan jadi apa tadi? Kalau HOMO akan jadi apa? Akseptor atau donor? Ya, PPT tadi ya, di slide tadi, tabel tadi. Jadi donor, Pak. Donor ya. Ya itu saja ya, kalau kecil energinya dia akan jadi donor, kalau besar dia akan jadi akseptor ya. Kira-kira itu. Nah, terus pertanyaan kedua apa tadi? Rumus pH, Pak. Rumus pH, maksudnya gimana? Atau yang tanya tadi siapa? Maitriana. Ya, Maitriana gimana? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, bagaimana sih konsep dan cara menentukan besar pH larutan tersebut? Larutan yang mana? Ini, yang HOMO-LUMO. Bukan, Pak, larutan asam dan basa. Ya, pertama kalian harus tahu dulu pH itu apa ya. pH itu singkatannya power of hydrogen. Ya, berarti kalau kalian Indonesia kan secara kasar ya, berarti kekuatan hidrogen gitu ya. Kekuatan hidrogen apa ya? Berarti yang dilihat adalah hidrogennya ya, kekuatan hidrogennya seberapa besar. Itu yang akan menentukan nilai pH. Nah, jadi untuk pH macam-macam Maitriana tergantung pendekatannya gitu ya. Nah, kalau paling simpel ya menggunakan alat gitu ya. Kalau misalnya paling simpel, jadi alat itu ya pH secara umum itu ya, mulai dari 1 sampai 14 ya. Mungkin kalian juga sudah paham ya, dari SMA pH sekitar itu gitu ya, 1 sampai 14. Nah, kalau cara menentukannya secara teoritis ya banyak ya, kalian bisa menggunakan pendekatan banyak, cukup banyak kalau secara teoritis. Tapi kalau secara alat, menggunakan alat ya ada pH meter gitu ya. Terus bisa jadi kalian menggunakan seperti zeta potensial gitu ya, mengukur potensialnya berapa. Nanti bisa dikorelasikan dengan pH enggak gitu ya. Nah, kira-kira itu Maitriana. Jadi kalau pH pelajari dulu konsepnya. Ya, konsepnya adalah power of hydrogen. Jadi memang menentukan adalah banyaknya hidrogen gitu ya, yang bisa yang bisa terionisasi ya, jadi H+. Seberapa banyak? Makin banyak dia bisa terionisasi H+, akan makin kuat ya. pH-nya makin rendah. Ya. Ya, makanya NaOH ya pasti basah gitu ya. Dari mana H+-nya? Ya kan OH- ya dia. Ya, artinya itu ya. Jadi seperti itu contohnya. Ya, misalnya itu.
Misalnya NH3, ya, dia basa lemah. Ya, dari mana H plusnya ionisasinya? Kalau dia tidak tersolvasi di dalam air atau tidak kalian larutkan di dalam air, misalnya. Ya, butuh media air. Ya, kira-kira itu ya untuk pertanyaan tadi ya. Jadi lihat homo-lumonya dari situ. Terus untuk menentukan pH, ya konsepnya ya sebenarnya simpel ya, power of hydrogen. Ya, jadi untuk menentukan metode atau equation-nya banyak, kalian bisa pakai apapun, tapi yang penting adalah kalian bisa menghitung konsentrasi H+. Intinya di situ, Metriana. Konsentrasi H+-nya bisa kamu hitung dari manapun kalau kamu bisa mengaitkan antara misalnya ya katakanlah COD, BOD dan lain-lain dan kamu bisa mengkorelasikan dengan H+, oke saja ya. Itu bisa boleh dipakai ya asalkan hasilnya related gitu ya, relevan. Ya. Jadi nggak masalah, yang penting kalian adalah ngitung konsentrasi H+. Jadi untuk pH adalah H+. Mau strukturnya polimer, strukturnya hanya HCl, strukturnya hanya besarnya seperti apapun, nggak jadi masalah. Yang penting H+-nya di dalam senyawa itu bisa kalian hitung. Ya, itu saja. Nah, terus saya tadi juga mau menambahkan sedikit gitu ya, untuk saya coba ini ya. Saya coba berikan ini. Lihat. Nah, bisa lihat ya. Ini penelitiannya ini ya dari Kolombia ya. Ini tadi mau saya bahas sedikit gitu ya. Jadi secara umum mungkin nanti bisa baca sendiri gitu ya. Saya share juga. Ya, di sini kalian bisa lihat ya. Ini adalah peta konsep ya bisa kita bilang kesehatan kalian ya. Yang berhubungan dengan pH. Ya, kalau kalian pH-nya kurang dari 7,35 ya, kalian itu akan mengalami yang namanya asidosis. Tahu? Pernah dengar ya? Saya yakin pernah dengar. Kalau kalian di atas 7,45 di tubuh kalian, ya, kalian akan mengalami alkalosis. Ya, di asidosis itu kondisi ketika tubuh kalian sifatnya sudah asam, alkalosis ketika tubuh kalian bersifatnya sudah agak basa ya. Tubuh kita normalnya 7,35 sampai 7,45. Itu bisa kita katakan normal. Jadi kalau kalian punya misalnya katakanlah pH meter gitu ya, kalian bisa cek ya kesehatan kalian tuh sehat nggak kira-kira ya. Ya, jadi kalian bisa cek, terus ini kita bisa splitting lagi ya. Normal pun itu juga belum dikatakan benar-benar normal ya, meskipun pH-nya sekian. Kalian lihat dari ada yang namanya PaCO2, apa gitu ya. PaCO2 itu adalah partial pressure dari karbon dioksida. Jadi kalian bisa ukur partial pressure-nya berapa, lebih dari 35 atau kurang dari 35 gitu ya. Terus setelah kalian tahu nanti hubungkan lagi dengan SBE. SBE itu adalah standar base excess. Ya, tubuh kita lebih +3 atau kurang dari -3. Ya, rentangnya hanya -3 sampai +3. Itu rentangnya itu ya. Jadi kalau yang dikatakan benar-benar normal ya ini paling tengah ini ya yang saya beri highlight ya. Ya, PaCO2-nya antara 35 sampai 45, SBE-nya antara -3 sampai +3. Ya, itu normal ya. Jadi kalau kalian tahu kadar tekanan CO2 di dalam tubuh kalian, tahu kebasaannya kalian berapa gitu ya, kalian bisa mengidentifikasi kalian ini masih oke nggak tubuhnya gitu ya. Ya, jadi kalau orang sehat atau ingin sehat ya usahakan mendekati kondisi itu ya. pH tubuh kalian nggak asam, nggak basa gitu ya. Jadi kalau tubuh kalian merasa setelah kalian cek asam gitu ya, sedikit asam, ya coba konsumsi sesuatu yang sifatnya basa ya, entah itu buah, entah itu mungkin sayuran atau apa gitu ya. Ya, coba seperti itu. Ya. Alat ukur pH untuk kita banyak gitu ya. Mau cari di all shop juga banyak gitu ya. Ya, kalian bisa beli ya. Itu saja mungkin ya. Jadi ini penting ya. Ini apa ya? Mungkin orang juga nggak banyak sadar gitu ya. Nah, tapi menurut saya ini kalian penting tahu ya karena kalian seorang chemical engineer gitu ya. Karena tubuh kita sendiri juga ya termasuk plant gitu ya, termasuk apa ya? Ya termasuk reaktor mungkin ya. Nah, kalian perlu juga tahu ya menurut saya. Oke, itu saja tambahan sedikit ya. Untuk yang lain nanti akan saya share di grup materi-materi yang lain. Jadi nanti kalian akan saya share beberapa materi yang unik gitu ya.
Misalnya saja nanti saya akan share studi asam basa gitu ya, untuk menentukan misalnya kebasaan dari amina. Ya, amina itu gimana cara menentukannya ya? Mungkin tua-tua, taunya tua-tua karena penemunya adalah yang paling expert gitu ya, mungkin tahun 49 ya. Tahunnya. Ini awal mulanya. Ya, jadi setelah kalau kalian yang dapatkan tahun-tahun sekarang itu adalah pengembangan ya. Tapi yang saya berikan nanti adalah cikal bakalnya ya. Jadi mungkin tolong dipelajari ya. Karena cikal bakalnya ya mungkin cukup berbeda dengan yang sudah kalian terima jadinya gitu ya. Ya, jadi itu saja mungkin saya ingatkan. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Silahkan kalau ada yang mau tanya lagi, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Silahkan dari kelompok lain. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silahkan ya. Kelompok 1 sudah cukup oke ya. Ya. Semoga minggu depan lebih oke lagi gitu ya untuk pertemuan 12 ya dengan kelompok 6 gitu ya. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan atau ada? Masih ada? Nggak ada. Atau Fajar? Mau tanya Fajar? Jelas, Pak. Oke. Ya, nggak ada. Mungkin saya bisa akhiri pertemuan hari ini ya. Jadi minggu depan untuk kelompok 6 bisa dipersiapkan. Ya, untuk kelompok selanjutnya juga mungkin sudah harusnya siap gitu ya. Ya, semoga bisa lebih bagus dari kelompok yang sekarang. Ya, bisa meniru lah ya paling tidak. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang ya. Terima kasih atas atensi kalian. Tetap belajar ya. Ya, tetap ikutilah kegiatan-kegiatan produktif lain gitu ya selama di rumah ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya akhiri.